Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 24 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi hari ini, tanggal 24 Maret 2022, dengan judul Dia Melindungi pada Masa Kesukaran. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 27 ayat 5 yang berbunyi, Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Berulang-ulang Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa adalah bertentangan dengan Alkitab mengadakan suatu persiapan untuk keperluan kita yang sementara pada masa kesukaran. Saya melihat bahwa jikalau orang-orang suci mempunyai makanan yang mereka simpan atau yang ada di ladang pada masa kesukaran, apabila ancaman, kelaparan, dan wabah penyakit berlaku di dalam negeri, maka itu akan dirampas dari mereka dengan kekerasan, dan orang lain akan menuai kebun mereka. Kemudian tibalah waktunya bagi kita untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, dan Ia akan menolong kita. Saya melihat bahwa makanan dan air minum kita akan tersedia pada waktu itu, sehingga kita tidak akan menderita kelaparan atau kekurangan, karena Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita di padang gurun. Jikalau perlu, Ia akan mengirim burung gagak memberi makanan pada kita, sebagaimana Ia memberi Elia makan, atau menurunkan mana dari langit, sebagaimana yang dilakukannya pada orang-orang Israel. Rumah dan tanah akan tidak berguna bagi orang-orang suci pada masa kesukaran, karena mereka terpaksa harus mengungsi dari keganasan orang banyak. Dan pada waktu itu, harta mereka tidak dapat lagi dipergunakan untuk memajukan pekerjaan kebenaran masa kini. Ditunjukkan kepada saya bahwa memang adalah kehendak Allah supaya orang-orang suci terhindar dari setiap rintangan sebelum masa kesukaran tiba, dan mengadakan suatu perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Tulisan-tulisan permulaan halaman 107, 108. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Dia yang mengatur bintang-bintang di langit, yang firman-Nya mengendalikan gelombang-gelombang samudra raya. Pencipta tak terbatas yang sama akan bekerja demi umat-Nya jika mereka berseru kepada-Nya dalam iman. Dia akan menahan kekuatan kegelapan sampai peringatan diberikan kepada dunia, dan semua yang mengindahkannya siap untuk pertentangan yang besar. Testimonis jilid 5 halaman 453. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini berhubungan dengan kondisi masa kesusahan Yakub, yaitu setelah pintu kasihan ditutup. Pada waktu itu terjadi, kita harus tinggalkan tempat tinggal kita. Roh Nubuat berkata dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 403 paragraf 1, Saya melihat orang-orang kudus meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung,
lalu bersama-sama bergabung menjadi rombongan-rombongan dan hidup di tempat-tempat yang sangat terpencil. Ini suatu pekabaran yang penting kita pahami, bahwa pada waktu pintu kasihan ditutup, masih ada umat-umat Allah yang benar di kota-kota. Jadi, kalaupun ada yang sudah keluar dari kota-kota dan hidup di desa atau country living, tetapi masih ada yang tinggal di kota-kota. Mereka yang dari kota dan dari kampung akan bersama-sama lari untuk hidup di tempat terpencil. Roh Nubuat menekankan kembali akan hal ini dalam Kemenangan Akhir halaman 659 paragraf 2. Dijelaskan, pada waktu perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa dunia Kristen untuk melawan orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah, hal itu akan menghilangkan perlindungan pemerintah dan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi. Banyak yang mencari perlindungan di pegunungan. Jelas bahwa akan ada umat-umat Allah yang melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa, dan mereka bergabung dalam kelompok-kelompok, lalu tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi. Ini nasihat yang baik sekali. Mereka yang sudah keluar dari kota dan tinggal di desa, janganlah merasa lebih atau unggul dibandingkan dengan mereka yang masih tinggal di kota. Dan mereka yang tinggal di kota, jangan memandang aneh mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu keluar dari kota dan tinggal di desa. Entah kita masih tinggal di kota atau sudah keluar pindah ke desa, biarlah itu karena iman, yaitu menuruti akan perintah dan kehendak Allah. Ingat Roh Nubuat berkata dalam Country Living halaman 6 paragraf 7, dijelaskan, suara yang sama yang memperingatkan Lot untuk meninggalkan Sodom memanggil kita, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah yang najis. Mereka yang mematuhi amaran ini akan mencari perlindungan. Biarlah setiap orang sadar untuk dirinya sendiri dan mencoba menyelamatkan keluarganya. Biarlah dia mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan itu. Allah akan mengungkapkan dari titik ke titik apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saudaraku dalam Tuhan, bagian kita adalah sadar dan bersiap untuk diri sendiri, sebab Allah akan ungkapkan kepada kita kehendaknya dari titik ke titik apa yang harus kita lakukan. Entah kita tetap tinggal atau kita pergi keluar, itu semua adalah pimpinan Allah. Itu semua karena iman, bukan bagian kita untuk membandingkan diri kita dengan sesama kita. Nah, dalam masa kesukaran ini, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 100 paragraf 1 yang berkata, berulang-ulang Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa adalah bertentangan dengan Alkitab mengadakan suatu persiapan untuk keperluan kita yang sementara pada masa kesukaran. Jikalau perlu, ia akan mengirim burung gagak memberi makanan pada kita sebagaimana ia memberi Elia makan, atau menurunkan mana dari langit sebagaimana yang dilakukannya pada orang-orang Israel. Dalam masa kesukaran, kita tidak perlu khawatir meskipun kita pergi ke tempat yang terasing dan sunyi. Kita tidak perlu membawa persiapan sebab Tuhan peliharakan. Jangankan makanan, rumah dan tanah pun sudah tidak berguna. Kita harus tinggalkan itu semua dan pergi mengungsi, sebab orang banyak sudah ganas. Sesudah pintu kasihan ditutup, harta kita sudah tidak ada gunanya. Harta kita sudah tidak dapat lagi digunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Semua harus kita tinggalkan. Karenanya saat inilah kita gunakan harta kita untuk pekerjaan pekabaran kebenaran masa kini. Saat inilah kita gunakan harta kita untuk kabarkan pekabaran 3 malaikat. Sebab akan tiba waktunya nanti, harta kita tidak akan ada gunanya lagi. Roh Nubuat menasihatkan dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 108 paragraf 2. Saya melihat bahwa kalau ada orang berpegang pada hartanya dan tidak bertanya kepada Tuhan apa kewajibannya, maka Tuhan tidak akan memberitahukan kewajiban itu.
dan mereka akan dibiarkan menyimpan hartanya, dan pada masa kesukaran harta itu akan muncul di hadapan mereka, bagaikan sebuah gunung yang hendak menimpa mereka, lalu mereka akan berusaha untuk menggunakannya, tetapi tidak dapat digunakan lagi. Kita semua percaya, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesus segera datang. Karenanya pada masa ini, bukan lagi waktu untuk menimbun harta. Roh Nubuat berkata, jangan sampai kita menangis sambil berkata, pekerjaan sedang tersendat-sendat, umat Allah sedang lapar akan kebenaran, sedangkan kita tidak berusaha untuk memenuhi kekurangan. Sekarang harta kita tidak ada gunanya. Aduh, sekiranya kita telah menyumbangkannya dan menyimpan harta di sorga. Inilah yang disebut menyesal kemudian tidak berguna. Karenanya jangan khawatir, saudaraku dalam Tuhan. Kita perlu hidup karena iman. Mari kita gunakan harta kita untuk memajukan pekerjaan Tuhan dengan mengabarkan kebenaran ke banyak orang. Sebab saat masa kesukaran datang, meski kita tidak punya harta lagi, tetapi Tuhan peliharakan. Apakah hanya tentang harta nasihat Roh Nubuat bagi kita? Oh tidak. Nyonya White lanjutkan dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 109 paragraf 2. Dikatakan, Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahaya membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan perhatian duniawi. Saya melihat bahwa pikiran beberapa orang dijauhkan dari kebenaran masa kini dan kasih akan Alkitab yang kudus dengan membaca buku lain yang mengasihkan. Pikiran-pikiran orang lain dipenuhi dengan kerisauan dan perhatian untuk apa yang mereka akan makan, minum, dan pakai. Inilah kehidupan dunia saat ini, dan sudah masuk ke dalam kehidupan umat-umat Allah. Belum lagi dengan hiburan dunia, semua untuk mengalihkan perhatian umat-umat Allah bahwa Yesus datang segera. Semuanya untuk mengalihkan umat Allah dari mempelajari Alkitab yang kudus. Pada bagian akhir paragraf, Nyonya White menyatakan, saya melihat bahwa saatnya Yesus berada di tempat yang Maha Kudus sudah hampir berakhir. Dan saat tersebut dapat diperpanjang tetapi tidak berlangsung lama. Sesungguhnya waktu senggang kita haruslah digunakan untuk menyelidiki Alkitab yang akan menghakimkan kita pada hari kiamat. Tulisan-tulisan permulaan halaman 109 paragraf 2 bagian akhir. Bagaimana dengan kita, saudaraku dalam Tuhan? Dengan apakah kita isi waktu senggang kita? Pada waktunya White menuliskan ini, dia melihat bahwa tugas Yesus di bilik yang Maha Kudus hampir berakhir. Kalaupun ada perpanjangan, katanya, tetapi tidak berlangsung lama. Karenanya jangan sia-siakan waktu senggang kita. Jangan sia-siakan harta kita. Mari kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan serta persiapan kita. Sebagai penutup, Nyonya White menuliskan dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 109 sampai 110 yang menjelaskan, saudara-saudara yang kekasih, biarlah hukum Allah dan kesaksian Yesus Kristus selalu dalam ingatanmu, dan biarlah hal itu mendesak keluar segala pikiran dan percintaan dunia. Bila engkau tidur, bila engkau bangun, hendaknya itulah yang dipikir-pikirkan. Hiduplah dan berbuatlah seluruhnya ditujukan kepada kedatangan Anak Manusia. Masa pemeteraian itu sangat singkat adanya dan segera akan berakhir. Sekaranglah waktunya, sementara keempat malaikat itu menahan empat angin itu untuk memperkokoh panggilan dan pilihan kita. Masa kesukaran sudah semakin dekat, saudaraku dalam Tuhan. Masa pemeteraian sangat singkat adanya. Karenanya, mari kita gunakan segala talenta kita, harta, waktu, dan tenaga untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kabarkan pekabaran 3 malaikat dan serukan bahwa Yesus segera datang. Sesudah itu jangan khawatir, bila mana tiba masa kepicikan Yakub, Tuhan peliharakan kita. Kiranya mulai hari ini, pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Berjaga dan bersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat dan amaran pada pagi hari ini. Karena pada waktu masa kesukaran tiba, Tuhan peliharakan kami. Itu sebabnya, mulai sekarang, biarlah segala talenta yang Kau karuniakan, harta, waktu, dan tenaga, semuanya kami gunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, yaitu mengabarkan kebenaran masa kini, pekabaran 3 malaikat, mengamarkan dunia akan kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar Engkaulah yang memimpin kami dari titik ke titik. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.